bolos pas kepepet atau bolos yang diprogram? Takkan kau temukan yang sebaik ini. Halo semua, kenalin aku Tania. Dan aku Rizka. Hari ini kita mau main nih. Main di mana? Di Teman Berbagi. Jadi di depan kita udah ada question card dan di sini kita bakalan secara bergiliran buat tanyain satu sama lain. Nah, di sini ada switch card juga. Jadi kalau misalnya kamu nggak pengen jawab pertanyaan yang dikasih ke kamu bisa lempar ke aku. Dan kesempatannya cuma satu kali aja ya. Oke, langsung main aja gimana nih? Set dulu dong, coba mau main duluan. Oke, aku duluan ya. Yoi. Kalau kamu jadi hewan, kamu ingin jadi hewan apa dan kenapa? Untuk pertanyaan pertama ini kayaknya aku mau pakai ini deh. Oke, ini baru pertanyaan pertama kamu udah mau pakai switch card. Iya, biar dipakai gitu kan. Aku mau jadi apa ya? Anjing deh kayaknya. Kenapa? Bukan karena sifatnya ya, tapi kayak anjing itu adalah sosok yang setia. Wah. Jadi kayak bisa dipercaya gitu loh. Kalau kamu latih dia bakalan nurut sama kamu. Terus dia juga punya kepekaan yang tinggi sama tuannya. Jadi ya aku suka sifatnya. Tapi bukan buat katanya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama. Menurut kamu, procrastinating itu perlu atau tidak? Menurut aku sebenarnya perlu nggak perlu sih ya. Kalau dari aku sendiri itu bisa bantu kita buat bisa istirahat. Karena kalau misalnya sekarang ini aku ngelihat orang-orang tuh cenderung kerjanya tuh cepat, pengen hasil yang instan, dan kadang tuh kita lupa buat mengistirahatkan diri. Jadi kalau menurutku menunda sesuatu itu sesekali gak apa-apa ya. Jadi kayak oh ya ini waktu kita buat refleksi diri, aku udah mencapai apa aja buat sampai ke titik ini, supaya kita bisa menghargai hasil yang kita dapat dari usaha kita itu. Aku setuju banget sih kalau yang itu. Oke. Sekarang lanjut lagi. Apa definisi sukses menurut kamu? Definisi sukses agak berat ya pertanyaannya ya. Kalau menurutku mungkin yang bisa membanggakan diri sendiri dan juga bermanfaat. Tapi bermanfaat di sini itu bukan cuma bermanfaat untuk kitanya, tapi juga ke orang yang berhubungan langsung dengan kita gitu loh. Terus itu juga sukses itu pasti nggak jauh berbeda sama namanya goal ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu udah mencapai sesuatu dan kamu bangga walaupun mungkin gak sesuai harapan di awal, tapi kamu bangga dengan hasil itu, menurutku itu udah sukses sih. Lanjut. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang memorable sehingga menjadi titik balikmu dalam menjalani hidup? Sebenarnya yang jadi titik balikku itu waktu aku SMA sih, mau ke kuliah. Itu kayak wow, ini kayaknya bakalan jadi hal yang merubah hidupku banget gitu. Jadi waktu itu aku sering banget gitu kan, kamu tahu sendiri aku pernah cerita kalau misalnya aku sering banget kayak diremehin sama orang lain. Bahkan ya itu kayak orang-orang terdekat yang nggak aku sangka bisa ngeremehin aku. Dan di situ aku kayak pengen nunjukin ke mereka kalau aku bisa mewujudin apa yang mereka minta ke aku gitu loh. Tapi ternyata itu tuh semua salah. Sampai akhirnya pas kuliah ini aku bisa nentuin jalan hidupku sendiri dan aku bisa nunjukin ke mereka tanpa aku harus kayak punya dendam tersendiri, pengen aku harus nunjukin ke mereka aku bisa kayak gitu. Jadi ya kuliah ini cukup merubah hidupku banget sih. Mulai dari aku bisa belajar jadi ketua SU, itu kayak aku keluar dari zona nyamanku sendiri, dimana aku orangnya pendiam dan nggak pengen orang lain tahu tentang aku. Terus sekarang kayak harus dipaksa buat interaksi sama banyak orang. Jadi lebih mengubah pola pikir juga ya, jadi lebih dewasa. Bener banget. Kita lanjut. Apa momen yang membuatmu bangga terhadap diri sendiri selama menjadi mahasiswa? Wah, menjadi mahasiswa ya? Mungkin
survive sampai semester ini. Maksudnya kan kita udah mau di semester akhir ya. Bener. Jadi di awal itu jujur itu susah banget kan, kayak perpindahan dari kamu SMA terus kamu ke kuliah itu pasti kan banyak yang harus di-adjust. Apalagi aku itu dari luar kota. Pas balik untuk kuliah ke Surabaya itu susah banget sih menurutku. Jadi aku bangga aku bisa survive sampai semester 6 ini dan nilaiku nggak buruk-buruk amat gitu loh. Gitu sih. Memuaskan lah ya. Ya memuaskan lah, walaupun belum sampai ke tahap yang wah aku jago banget gitu, enggak, tapi at least udah puas. Lanjut. Nah ini ada pilihan nih, kamu pilih yang mana? Yang bolos pas kepepet atau bolos yang di program? Selama aku kuliah ini nggak ada yang bolos yang aku sengaja sih ya. Jadi pernah sekali dong, itu semester bawah rasanya. Jadi kayak nggak sengaja. Jadi waktu itu aku nongkrong di bawah di perpus, terus kayak nggak lupa itu jamnya harusnya udah selesai buat istirahat. Terus ya temenku juga nggak memberitahu itu sudah selesai jam istirahatnya. Jadilah bolos, absennya merah satu loh. Oke. Kamu pernah? Oh, langsung gitu ya? Pernah sih, satu juga. Gak apa-apa, masih satu. Iya, masih satu. Oke, lanjut ya. Oke. Pilih mana, snack atau makanan berat dan kenapa? Aku tipenya mungkin makan berat langsung ya. Kayak soalnya walaupun makan berat, aku tipe yang makannya itu sedikit. Jadi kayak makan beratku tuh bisa sekaligus snackku gitu loh. Jadi kayak lanjut, dan kalau misalnya kamu makan snack itu kebiasaan kayak kamu nge-snack jam segini, nanti nggak lama kamu mau lagi gitu nah. Jadi kayak mending kalau sekarang waktu kita kuliah gini, aku lebih milih kayak makan berat langsung, jadi udah langsung kenyang gitu loh. Jadi nggak pusing mikirin mau makan apa. Iya sih, karena kita anak kos ya. Iya, kita anak kos. Oke. Lanjut. Apa lagu favorit kamu? Lagu? Yes. Banyak sih. Oke, satu aja. Satu aja. Yang menurutku paling favorit itu lagunya Yura Yunita, Tutur Batin. Wah, itu lagunya kayak membuka mata hatiku untuk bisa menghargai diri sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, kadang tuh kita lupa buat berterima kasih sama diri kita sendiri. Kadang kita terlalu apa ya, nge-push diri kita supaya bisa mencapai suatu titik tertinggi, kayak gimana bisa biar orang-orang tuh kayak ngelihat, oh kamu hebat gitu. Tapi sebenarnya diri kamu sendiri tuh capek, dan seharusnya kamu bisa kasih apresiasi ke diri kamu supaya kamu bisa kasih hasil yang maksimal juga, dan kamu juga bisa lebih menyayangi diri kamu sendiri. wih, deep banget ya. Iya. Boleh dong bagi liriknya yang bagian mana gitu? Gak bisa nyanyi kak. Oh iya, kasih tau aja liriknya, satu kalimat deh liriknya. Aku paling suka yang terakhir itu sih, kayak takkan kau temukan yang sebaik ini. Kayak yaudah, kamu nggak akan menemukan sosok yang terbaik kecuali dirimu sendiri gitu loh. Karena yang jiwa ragamu sekarang ini emang Tuhan takdirkan buat kamu jalanin sehari-hari gitu, buat kamu pakai sehari-hari buat cari apa ya, tujuan hidupmu gitu. Dicari ya guys lagunya. Lanjut. Oke, kamu merasa recharge saat bertemu banyak orang atau saat sendirian? Kalau aku, mungkin orang juga udah tahu, aku tipe yang introvert banget. Jadi secara otomatis aku akan recharge kalau misalnya aku sendirian. Tapi bukan maksudnya nggak bisa recharge waktu ada banyak orang gitu ya. Cuman kadang tuh kita ada perlu waktunya sendiri, kayak me time-nya sendiri, supaya kamu bisa fully recharge gitu loh. Jadi kayak kamu nggak perlu ngeluarin banyak energi untuk bertemu dengan orang. Tapi kalau misalnya keadaan gitu memaksa kamu buat ketemu sama banyak orang dan kamu nggak sempat buat punya waktu sendiri gitu, kamu keberatan gitu nggak? Kalau misalnya kayak ada tuntutan hidup berarti gitu kan ya, Iya, kayaknya manusia makhluk sosial kan ya, Iya. pasti bakal bertemu orang.
ya kayak nggak mau gitu loh, kayak kamu mau survive gak gitu loh, kayak semuanya tuh pasti berubah gitu loh. Gitu sih. Jadi lebih ke pasrah gitu gak sih? Pasrah tapi nggak gitu juga ya, kayak bukan dalam artian yang jelek gitu, kayak pasrah untuk demi kebaikan itu kan nggak apa-apa gitu loh. Iya. Gitu sih. Oke. Ini ada pilihan lagi nih. Kamu pilih yang mana? Solo trip atau rame-rame? Kalau untuk saat ini aku milih rame-rame sih. Loh, kenapa nih? Karena semenjak ngerantau ini aku tuh ngerasa kesepian. Karena aku tipikalnya kayak biasanya sama keluarga itu pasti tiap minggu menghabiskan waktu bersama, kayak kita pergi makan atau pergi ibadah bareng. Itu kayak udah menyenangkan hatiku banget. Kayak jadi hiburan lah, kayak dari Senin sampai Sabtu kan harus kayak kuliah, terus ikutin kegiatan organisasi apa segala macam. Terus minggu itu kayak jadi kesempatan buat bisa kumpul sama orang-orang tersayang, terus kayak ngobrol seminggu itu sibuknya apa. Dan aku tuh tipikal yang kayak butuh temen ngobrol gitu. Walaupun aku introvert, tapi aku pengen kayak punya temen yang bisa mendengarkan aku. Dan kadang tuh bisa kayak saling berbagi gitu loh. Iya, mungkin juga karena sekarang lagi pandemi ya, dimana kita cuma bisa di rumah doang. Iya, kayak butuh banget sih waktu-waktu gitu. Biar gak kesepian. Iya. Terakhir nih, Oke. kapan terakhir kamu ngomong sama diri kamu sendiri? Kapan terakhir kamu? Kayaknya semua orang bakal ngomong ke dirinya sendiri tiap hari, kapanpun dan dimanapun gak sih? Jadi kayak kalau bisa ditanya kapan terakhir kali, mungkin tadi pagi. Tadi pagi aku juga kayak waktu bangun tidur kayak mikir hari ini mau ngapain, atau hari ini kegiatannya ngapain aja, kayak itu kan termasuk kayak kamu ngomong ke dirimu sendiri. Jadi dan ngomong ke diri sendiri itu juga baik sih menurutku, kayak perlu supaya mungkin waktu lagi kesepian itu kayak butuh teman ngobrol, ya kita ngobrol lah, misalnya kayak kita ngomong ke diri sendiri atau enggak kita misalnya nulis gitu kan, nanti bisa dibaca kemudian hari dirimu sendiri gitu. Keren sih. Keren ya. Iya. Oke, terakhir buat Tania. Orang lain nggak tahu kalau aku suka menunda. Kayaknya semua orang suka nunda deh. Enggak, tapi aku emang kayak tipikal yang kalau orang lain tuh lihat Tania tuh rajin banget ya, kayak Rajin. udah ngerjain ini itu. Padahal aslinya aku tuh tipe yang suka menunda, tapi menundanya tuh nggak yang lama-lama gitu sih, yang kayak sampai kebablasan gitu, nggak sampai ngerjain. Tapi sejauh ini masih aman-aman aja menundanya. masih aman ya, Ya, masih dalam batas normal. ya masih normal. Jangan ditiru ya teman-teman. Udah selesai nih. Udah. Kita nggak ada pakai. Ya, Switch? ini tidak Tidak digunakan dipakai ya? Jadi kita sudah jawab semua. Oke. Jadi itu aja buat hari ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, dan Jangan lupa untuk follow kita di semua sosial media kita. oke. See you on next video. Bye bye. Bye bye.